Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pistaviani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi hukum bisnis. Seperti biasa saya akan mereview, tetapi kali ini saya akan mereview tugas kelompok saya. Dan kebetulan saya akan mereview 2 lembar terakhir dari materi yang kelompok kami sampaikan. Mohon disimak. Dan kelanjutan materi dari kelompok kami adalah mengenai sanksi administratif. Sanksi administratif itu diterapkan secara berjenjang. Diawali dengan berupa teguran, lalu ada denda berupa uang atau sampai pencabutan izin dari sebuah usaha di sebuah perusahaan. Nah, untuk menerapkan sanksi administratif itu sendiri harus ada faktor. Nah, faktor yang penting dalam penerapan ini adalah situasi kondisi. Situasi kondisi ini sangat berpengaruh terhadap diterapkannya sanksi administratif. Untuk melakukan usaha dengan baik, artinya iklim kondusif produsen diciptakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah harus mengatur hukumnya itu untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi para produsen dan konsumen. Pemerintah dalam menerapkan hukum tentu saja tidak selamanya mulus. Jadi pasti ada kesalahan-kesalahan seperti banyaknya pungutan bagi para pengusaha. Contohnya seperti sudah kita menyewa tempat, membayar pajak, terus ada keamanan dan yang lain sebagainya. Jadi banyaknya pengeluaran bagi para pengusaha sehingga kecilnya keuntungan yang diterima oleh para pengusaha itu sendiri. Iklim kondusif itu sendiri hanya dapat diciptakan oleh pemerintah, lembaga eksekutif, dan lembaga lainnya yang terkait dalam pemerintahan untuk menciptakan sebuah iklim yang kondusif. Kenapa sih masyarakat sulit untuk mempercayai hukum atau mentaati hukum itu sendiri? Karena berawal dari kecenderungan masyarakat berdelegasi ke DPR, baik DPR daerah ataupun DPR pusat. Karena masyarakat merasa pemerintah tidak netral, peradilan dan penegakan hukum banyak campur tangannya politik, sehingga menciptakan hukum atau keadilan itu menjadi berat sebelah atau masyarakat yang lebih rendah ekonominya dinantikan dulu, dan yang didahulukan adalah para pengusaha atau para pejabat penting. Dan hukum itu sendiri dapat dibeli, biasanya seperti itu. Jadi masyarakat tidak mempercayai atau tidak pro terhadap pemerintah karena ya seperti itu. Dan tugas utama dari pemerintahan itu sendiri adalah menciptakan situasi kondusif bagi pemerintah atau bagi negaranya itu sendiri, sehingga badan-badan pemerintah berfungsi dengan baik dan berfungsi dengan semestinya tanpa ada atau tanpa memisahkan antara yang ekonominya rendah atau ekonominya tinggi. Jadi semuanya disamaratakan, dan itu menjadi tugas utama bagi pemerintah. Pemerintah juga berperan untuk mengarahkan seluruh lapisan masyarakat seperti produsen, konsumen, dan juga aparat, baik pengusaha, pembeli, ataupun yang mengawasi seperti itu. Lalu taati hukum demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat atau keadilan dan kesejahteraan seluruh warga negara. Dan sanksi administratif tersebut memang ditujukan kepada pengusaha, baik produsen atau penyebar produknya seperti distributor atau reseller seperti itu. Dan berkaitan dengan izin usaha, pemerintah atau pengusaha jika terjadi pelanggaran maka izinnya akan dicabut. Tujuan pencabutan izin ini untuk menghentikan produksi agar
produksi stuck dan sampai di situ. Jadi tidak ada atau tidak bermunculan korban-korban berikutnya jika pengusaha tersebut merugikan masyarakat. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sanksi administratif ini berdampak langsung untuk melindungi konsumen atau pembeli atau penikmat, pengguna layanan baik barang ataupun jasa, untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban saat terjadi pelanggaran di sebuah perusahaan, produk atau jasa. Ada beberapa pemulihan atau mengambil hak-hak konsumen atau korban bukan lagi tugas dari instrumen hukum, tapi juga dapat dituntut dengan bantuan hukum, pidana, ataupun perdata. Nah, sanksi administratif seringkali lebih efektif dibandingkan saksi pidana atau saksi perdata. Mengapa? Yang pertama, sanksi administratif itu ditetapkan secara langsung dan sepihak. Lalu yang kedua, tidak perlu atau tidak harus ada proses peradilan. Yang ketiga, dari pihak yang terkena sanksi bisa membela diri ke pengadilan atau tata usaha negara. Yang terakhir, sanksi dapat dibela setelah diterapkannya sanksi, lalu yang terdakwa bisa membela diri, seperti itu. Yang kedua, ada sanksi perdana atau pidata. Sanksi perdata atau pidana itu sendiri yang pertama tidak membawa efek jera. Mengapa? Karena saat pengusaha atau perusahaan tersebut mendapatkan untung, dan untung itu misalkan bisa dibilang 3 miliar, lalu ada sanksi perdata atau pidana, misalkan di penjara 2 tahun dan bisa dibayar seperti diganti dengan uang. Nah, diganti misalkan 200 juta. Nah, otomatis banyak kan? Sisa berapa tuh? Sisa 2,8 M keuntungannya. Jadi hukuman itu lebih kecil daripada keuntungan yang mereka dapatkan, seperti itu. Lalu salah satu sanksi perdana atau pidata yang membuat para pengusaha lalai adalah dengan mekanismenya yang berbelit-belit. Jadi prosesnya yang lama dan banyak lainnya lah yang membuat hukum pidana atau perdata ini terasa atau terlihat lebih ringan dan lebih enteng bagi para pengusaha, seperti itu. Di Indonesia sendiri, sanksi administratif tidak diterapkan. Mengapa? Karena Indonesia merupakan negara berkembang. Jadi, Indonesia masih memerlukan para pengusaha-pengusaha untuk mendapatkan penghasilan dari mereka, seperti itu. Jika sanksi administratif diterapkan, bisa kita bayangkan bagaimana saat perusahaan membuat kesalahan, lalu izinnya kita stuck dan kita ambil izinnya, lalu tidak ada lagi proses jual beli, tidak ada lagi proses produksi, dan perusahaan itu berhenti sampai di situ. Lalu pemerintah juga kan memikirkan nasib pekerja, nasib karyawan-karyawannya, staf-stafnya. Jadi akan semakin banyak orang-orang yang menganggur. Nah, jadi pemerintah sudah berpikir jauh seperti itu. Nah, tapi tidak bagusnya juga, karena seperti yang tadi kita bahas, bahwa jika sanksi administratif tidak diterapkan, pengusaha jauh lebih bebas untuk membuat kecurangan. Berdasarkan ketentuan pasal 60 UU PK, maka pengusaha yang lalai memenuhi tanggung jawabnya maka dapat dijatuhi sanksi yang berupa uang jumlah maksimum 200 juta. Jadi paling besar 200 juta. UKP ini menganut prinsip ganti rugi atau subjektif, sifatnya terbatas. Mengapa? Karena untuk melindungi konsumen, juga untuk mempertahankan perusahaan agar tidak mengalami kerugian yang besar.
Teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.